Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, selamat hari Minggu. Mari kita bersama-sama satu di dalam doa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di dalam seluruh aspek kehidupan kami, pribadi seperti di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini ya Tuhan. Dan biarlah ya Allah Bapa di sorga, damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus dari kekal sampai dengan kekal untuk selama-lamanya. Amin. Bersama kita akan angkat pujian ini lebih dalam ku menyembah. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tinggikan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama akan bersorak-sorai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian ini dengan-Mu Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan di atas kepala. Sorakan haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berjaya berkuasa untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan.
sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kau Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kasih Tuhan, sebelum kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan, pujian dan penyembahan kami Tuhan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Sebelum kami memasuki kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus, kami akan mengangkat satu pujian ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, walau badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Katakan, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, walau badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia.
jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita hari ini kembali akan merenungkan firman Tuhan di minggu ketiga bulan Agustus 2020. Firman Tuhan hari ini berjudul Tuhan Yesus Setia. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama di dalam 1 Korintus pasal 1 ayatnya yang ke-9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setia di dalam perjanjian lama, kata setia bisa diartikan kokoh. Tuhan itu adalah setia. Artinya Tuhan itu kokoh. Ia tidak berubah. Tuhan itu selalu konsisten dan dia sama. Dulu, sekarang, dan selamanya dia adalah sama. Itu arti kata setia di dalam perjanjian lama. Arti kata setia di dalam perjanjian baru bisa diartikan layak dipercaya. Layak bisa disamakan artinya pantas. Layak artinya pantas dipercaya. Itu arti kata setia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kesetiaan Tuhan bagi kita, anak-anaknya ditunjukkan pertama melalui keterlibatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita membaca kitab Mazmur di pasal 136, bagaimana pemazmur ini menceritakan tentang kesetiaan Tuhan terhadap bangsa Israel. Tuhan yang menciptakan langit, bumi, Tuhan yang menciptakan bintang, matahari, Tuhan jugalah yang memberi pertolongan bagi bangsa Israel, di mana saat-saat mereka menghadapi kesulitan, menghadapi Raja Fir'aun dan pasukannya. Di sana di Mazmur 136 diceritakan bagaimana pertolongan Tuhan yang menunjukkan kesetiaan Tuhan kepada bangsa Israel. Seperti Tuhan menunjukkan kesetiaannya bagi bangsa Israel, bukankah kita juga sudah mengalami bagaimana Tuhan menunjukkan kesetiaannya kepada kita melalui keterlibatan Tuhan di dalam kehidupan kita? Di saat kita mengalami masalah, mengalami pergumulan yang diizinkan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita, di situ juga Tuhan terlibat, di situ juga Tuhan berperan untuk memberi pertolongan, untuk memberi jawaban bagi setiap masalah dan pergumulan di dalam kehidupan kita. Apakah selama ini jemaat mengalami pergumulan masalah tidak pernah tidak dijawab oleh Tuhan, atau tidak pernah Tuhan tidak memberi jalan keluar? Jawabannya adalah kita pasti mengalami pertolongan, jawaban Tuhan di tengah-tengah masalah dan pergumulan hidup kita. Inilah menunjukkan keterlibatan Tuhan, peran Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai bentuk kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Di dalam kitab 1 Korintus 10 ayat 13, firman Tuhan mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, jelas sekali firman Tuhan ini mengatakan bahwa Tuhan itu setia. Dia tidak membiarkan kita
sendiri untuk menanggung setiap pencobaan-pencobaan yang diizinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Inilah keterlibatan atau peran Tuhan yang menunjukkan kesetiaannya bagi kita. Yang kedua, yang menunjukkan kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan ada bersama-sama kita. Setianya kepada kita selama-lamanya. Kita baca Mazmur 146 ayatnya yang ke-6. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Jadi hal yang kedua adalah kesetiaan Tuhan ditunjukkan melalui Tuhan selalu ada bersama kita. Setianya sampai selama-lamanya. Artinya dia tidak pernah meninggalkan kita. Kalau kita bandingkan dengan kesetiaan manusia, suami, istri, dia bisa tidak setia pada pasangannya masing-masing. Seorang sahabat juga bisa tidak setia. Misalnya saja, ketika mungkin kita sedang mendapatkan berkat di dalam kehidupan kita, kita sedang sehat, kita sedang jaya, mungkin sahabat atau teman bisa dekat kepada kita. Tapi coba, seandainya semua itu sudah tidak ada, mungkin kita sakit-sakitan, mungkin kita jatuh susah, kita jatuh miskin, kita tidak lagi jaya. Sahabat atau teman, bahkan saudara pun bisa meninggalkan kita. Itu bukti tidak setia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi Tuhan dikatakan setia selama-lamanya. Dia selalu hadir di dalam kehidupan kita. Dia selalu ada di dalam kehidupan kita. Karena dia adalah Tuhan yang setia. Dia adalah Tuhan yang selalu peduli kepada kita. Mungkin di saat kelemahan kita, mungkin di saat masa-masa kita mengalami kesulitan, tidak ada lagi orang-orang atau teman saudara yang mau dekat dengan kita. Tetapi Tuhan, dia selalu hadir bersama kita. Dia selalu ada bersama kita. Tuhan adalah Tuhan yang setia. Tuhan Yesus. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah melalui renungan firman Tuhan pada hari ini membuat kita semakin mengasihi Tuhan, membuat kita semakin percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah setia, Tuhan yang tidak pernah berubah, Tuhan yang selalu konsisten, dan Tuhan yang sama dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Tuhan yang setia. Mungkin manusia bisa meninggalkan kami, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami karena Engkau Tuhan yang setia. Engkau selalu berada di dalam kehidupan kami. Engkau ada, terlibat, Kau berperan dalam setiap kehidupan kami, memberikan jalan-jalan yang keluar, memberikan pertolongan bagi kami. Dan kesetiaan-Mu Tuhan sampai selama-lamanya tidak berubah. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan kami, Kau jamah hati kami boleh semakin lagi mengasihi Tuhan, kami boleh semakin lagi percaya kepada Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang setia bagi kami.
Bapa di surga, hamba berdoa bagi jemaat-Mu maupun siapa saja mendengarkan firman ini. Mungkin pada saat ini mereka sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Mungkin iman mereka sedang lemah, Tuhan kuatkan. Mungkin yang sedang dalam masalah keuangan ekonomi, Tuhan berkati. Dan Tuhan, kami juga terus berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Biarlah pemulihan terjadi bagi bangsa ini dan keselamatan terjadi bagi bangsa ini. Berkatilah presiden kami, wakil presiden dan seluruh jajarannya, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan berkati mereka. Dan juga kami berdoa Tuhan bagi para TNI, Polri dan seluruh aparat keamanan yang menjaga Indonesia ini. Juga Tuhan berkati mereka. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita angkat tangan kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih damai sejahtera, penyertaan Roh Kudus yang menaungi hidup kita dari hari ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.